Pro1 RRI ND, kalau informasi dan inspirasi pendengar dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND masih terus bersama saya Rizwan Sembi yang menemani Anda di Florata pagi ini untuk edisi hari ini. Dan kami hadirkan beberapa topik wawancara ke ruang dengar Anda. Topik pertama kita terkait dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Sika ya beberapa waktu lalu, dan ini menjadi momentum yang sangat penting tentunya, tidak hanya secara simbolik tapi juga secara strategis bagi pembangunan daerah. Nah, bagaimana makna dari kunjungan Wakil Presiden Gibran ini, dan apakah ada yang ditinggalkan oleh Wapres Gibran ketika berkunjung ke Kabupaten Sika? Kami akan perbincangkan. Saya sudah bersama dengan narasumber kita pagi ini, Bupati dari Kabupaten Sika yang sudah bersama Pro1 RRI ND di pagi ini, Juventus Prima Yoris Kago. Selamat pagi Pak Bupati. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rizwan. Ya, waalaikumsalam. Kabar baik Pak Bupati ya? Kabar baik, puji Tuhan baik. Setelah kemarin ini mendapat kunjungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Pak Bupati. Sebelumnya sempat tertunda begitu kunjungannya Pak Bupati ya. Kemudian ini bagaimana prosesnya, kemudian Pak Wapres akhirnya jadi lagi begitu berkunjung ke Kabupaten Sika? Kita puji Tuhan ya. Awalnya memang benar rencana kedatangan beliau itu ditunda karena memang ada beberapa agenda yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta. Tetapi kemarin kita dikonfirmasi kembali bahwa beliau hadir dan kembali berkunjung ke Sika. Sebagai pemerintah daerah tentu kita bersyukur. Pikirannya sangat sederhana bahwa sebagai daerah di wilayah-wilayah seperti kita harus semakin banyak petinggi negeri ini datang dan berkunjung, supaya di dalam pikiran mereka, di atas meja kerja mereka tuh lekat dengan nama daerah kita dan kondisi yang ada di daerah kita. Nah, kemarin misalnya dengan kehadiran Pak Gibran, tentu yang pertama kami merasa bersyukur saja karena memimpinnya belum 100 hari tapi Pak Wapres bisa berkunjung. Ini kado istimewa begitu ya? Sangat istimewa. Bukan buat kami sebagai bupati dan pemerintah ya, tetapi ini menurut kami adalah kado buat masyarakat. Biar bagaimanapun kecintaan masyarakat terhadap Pak Gibran ini cukup tinggi sekali. Dan beliau juga tidak hanya sekedar datang dan berkunjung, ada beberapa agenda yang beliau lakukan di sini, misalnya menyerahkan bantuan pertanian, perikanan, dan juga sempat berkunjung ke sekolah SMA dan SMP. Lebih dari itu adalah banyak hal yang beliau bisa lihat sendiri, dan kita juga menyampaikan beberapa usulan, beberapa prioritas pembangunan kita di Kabupaten Sika. Usulan apa saja itu Pak Bupati yang disampaikan ketika bertemu dengan Pak Wapres kemarin? Kita punya bendungan Apung Gete yang sudah dibangun, diresmikan oleh Pak Jokowi, tapi sampai hari ini kan pemanfaatannya belum maksimal. Nah, itu tentu menjadi atensi khusus. Lalu yang berikut adalah rencana pembangunan kawasan ekonomi perikanan kita. Dan memang ketika kami langsung ke lokasi yang kemarin beliau datangi, beliau punya atensi positif. Beliau punya atensi positif, dan ini tentu menjadi tugas kami untuk terus follow up sehingga atensi beliau ini bisa terdeliver sampai di kementerian lembaga terkait, dan rencana besar ini bisa terlaksana. Dan saya melihat beliau punya atensi positif soal ini, jadi kami bersyukur. Dan juga tentu ada beberapa usulan-usulan kita yang
kita bicarakan. Kami sempat makan siang bersama dengan para pimpinan agama, perguruan tinggi. Di situ kita bicara soal usulan untuk penegrian Universitas Nusa Nipah. Kita bicara tentang DOB Kota Maumere. Kita juga bicara tentang usulan-usulan sentra pengembangan olahraga anak muda. Misalnya tentang gelora, tentang GOR. Nah, hal-hal ini dan beberapa hal lain yang berkembang dalam diskusi kita. Prinsipnya begini, Pak Rizwan. Kita sebagai pemerintah daerah ini perlu jumawa dengan kondisi daerah kita, lalu kita akhirnya ngomong yang baik-baik saja. Tetapi kita harus sampaikan kondisi real ini, bahwa proses nanti kemudian semua terrealisasi atau tidak, itu proses yang akan menjawab. Tetapi wajib hukumnya adalah kita menyampaikan kondisi yang ada, dan wajib hukumnya kita apa bahasanya ya? Membeberkan fakta-fakta begitu yang ada di lapangan di Kabupaten Sika. Faktanya jangan tinggi-tinggi, faktanya kondisi real biar kita dapat atensi dari pemerintah pusat. Itu saja pikirannya. Karena kondisi kita punya daerah ini kan dengan kondisi fiskal begini, tidak ada pilihan lain bahwa kita berharap banyak pada pemerintah pusat. Saya pikir begitu. Dan kemarin banyak begitu ya fakta-fakta yang Pak Bupati sudah sampaikan ke Wapres ya. Kira-kira begitu. Oke. Dan terkait dengan kunjungan ini Pak Bupati, apakah nanti akan ada begitu kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Wapres begitu? Nah, akan diberikan. Tentu kalau itu pasti tentu akan kami follow up. Dalam waktu dekat mungkin saya ke Jakarta kembali. Semoga bisa ada waktu untuk kembali berkoordinasi dan bersinergi sambil memfollow up sehingga beliau bisa memberikan atensi itu kepada kementerian lembaga terkait. Kalau sudah demikian tentu akan jadi prioritas. Nah, ini yang akan kami lakukan. Begini Pak Rizwan, beliau datang di awal ini penting karena kita punya range waktu yang sangat panjang untuk memfollow up apa yang sudah menjadi usulan-usulan kita. Begitu cara berpikirnya. Oke, baik. Jadi ini momen yang tepat ya, datang di awal waktu masa kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Sika yang baru memimpin Kabupaten Sika begitu ya, sehingga banyak space waktu ini ya untuk berupaya mewujudkan apa yang menjadi target di Kabupaten Sika. Nah, Pak Bupati, kemarin juga ada banyak bantuan begitu ya yang diberikan oleh Wapres ketika berkunjung ke Kabupaten Sika. Nah, bagaimana nanti Anda memastikan bantuan-bantuan ini bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya begitu dan maksimal? Nah, prinsip kami adalah yang menerima bantuan adalah yang berhak dan orang yang kemudian kami harap bisa memanfaatkan bantuan itu dengan baik, baik untuk pribadi maupun juga untuk kelompok serta masyarakat banyak. Nah, untuk itu kemarin kami sudah sampaikan kepada dinas-dinas terkait untuk memberikan bantuan. Yang pertama tentu harus secara merata kepada orang-orang yang berhak menerima dan secara merata perwakilan kira-kira kecamatan-kecamatan atau daerah-daerah yang memang punya prioritas terhadap atau punya potensi terhadap kelautan perikanan dan juga tentu pertanian. Kan tidak semua wilayah, tapi wilayah-wilayah yang kemudian menjadi potensi itu dan para pegiatnya di dalamnya itu yang kemudian harus berhak menerima. Harapan kami tentu masyarakat harus melihat ini sebagai sebuah berkah yang mereka terima dan kami sendiri sebagai pemerintah Kabupaten Sika dalam waktu dekat kita akan bikin rakor. Yang mana ini bagian dari kita harus
punya prioritas terhadap ketahanan pangan kita. Selaras dengan pemerintahan Presiden untuk melihat makan bergizi gratis ini sebagai sebuah potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami harap ini bantuan-bantuan ini bisa dipakai untuk itu, karena ini makan bergizi gratis ini efeknya langsung, everybody happy. Jadi dengan traktor, dengan bantuan pompa air, ini berharap yang sudah punya lahan bisa dibesarin untuk dikerjakan dan ditanami, yang kemudian selama ini masih lemas-lemas dikasih kuat, dikasih kencang, yang tidur-tidur lahan-lahan tidur dikasih bangun semua, yang bobo-bobo dikasih bangun semua. Karena kita harus menghadapi situasi di mana ketersediaan bahan baku itu akan jadi masalah kalau kita tidak siap dalam menghadapi makan bergizi gratis dan semangat ketahanan pangan kita. Jadi ini saya berharap menjadi kerja bersama lah, selain selain pemerintah tetapi juga semua stakeholder. Saya pikir begitu. Oke, langkah-langkah konkret akan terus disiapkan begitu ya, pasca kunjungan dari Wakil Presiden Gibran begitu. Siap. Dan Pak Bupati, kami juga melihat ada momen unik begitu ya, ketika Wapres berkunjung ke Kabupaten Sika, di tengah guyuran hujan juga ada antusiasme dari masyarakat, anak-anak yang menyambut beliau, dan juga ada kedekatan di situ antara Anda dengan Wapres. Setelah sebelumnya kami juga pantau di media sosial sempat bermain futsal bersama begitu ya, ketika Anda berkunjung ke Jakarta begitu. Apa kesan pribadi yang Anda rasakan begitu dengan Wapres, Pak Bupati? Baik, terima kasih. Kedatangan beliau kemarin itu sebenarnya bukti bahwa beliau adalah pribadi yang sangat bersahaja, pribadi yang kalau kita bicara adalah sama persis seperti ayahnya Pak Jokowi, yang memang mau tidak mau sebagai masyarakat kita penuh dengan rasa kagum dan rasa cinta. Misalnya kalau bicara ke Sika, ini saya bicara mungkin sejak lama sebelum pilkada. Saya ngomong bercanda di saat ketemu ngobrol olahraga, saya bicara, Mas, kalau sesekali ke Sika dong. Oke, ini sempat dilontarkan waktu main futsal itu ya? Ya, sudah lama itu. Oke. Beliau sampaikan, ya udah kalau Mas Jove jadi bupati baru saya ke Sika. Nah, puji Tuhan kita diberikan amanah oleh masyarakat, dan beberapa waktu lalu ketika ada agenda ke Jakarta kita berkesempatan untuk bisa santai lagi, bisa olahraga lagi. Saya bercandain lagi, saya bilang, Mas, ini udah menang ini. Mana janjinya? Semoga Mas Wapres bisa ke Sika. Oke. Dan ya puji Tuhan dalam waktu yang kami pun belum 100 hari, beliau punya atensi tersendiri terhadap Sika dan beliau bisa hadir ke Sika. Jadi saya merasa bahwa inilah sosok pemimpin yang menjadi contoh bagi kami anak-anak muda, dan pemimpin yang selalu mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permintaan masyarakat. Pokoknya top markotop, bos. Oke, baik. Pak Bupati, terakhir nih, setelah kunjungan dari Wakil Presiden ke Kabupaten Sika, pesan Anda untuk masyarakat Kabupaten Sika yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI, silakan, atau nanti yang menyaksikan kita di YouTube. Oh, baik. Kalau untuk masyarakat Kabupaten Sika, saya berterima kasih kita semua untuk punya pikiran, punya visi yang sama, menerima kehadiran Wapres dengan baik, semua agenda berjalan dengan lancar. Tapi tentu ke depan sebagai pemerintah daerah, kami terus berupaya untuk melakukan pelayanan secara luar biasa, secara terbaik. Tapi kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh sinergitas, kami butuh kolaborasi dengan semua pihak. Karena pemerintahnya tidak bisa jalan sendiri, tetapi
Kami butuh dukungan, kami butuh pikiran, kami butuh semua energi positif dari masyarakat sehingga kita bisa bergerak, maju, dan berlari bersama untuk Maumere baru. Oke. Baik. Pak Bupati, terima kasih waktunya untuk RRIND pagi ini. Sukses terus untuk Kabupaten Sika dan semoga ada langkah-langkah lanjutan yang terus akan dilakukan begitu ya pasca kunjungan Wapres ke depannya nanti. Siap. Baik. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. RRI Digital